Kamu Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus 6 PT Sugarindo pertemuan 11 akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Weni Oktavira dengan rekan-rekan saya ada Amanda Ajeng Larasati, Naswadia, dan Namira Salsabila. Untuk soal yang pertama itu, bila perusahaan memberlakukan penjualan produk sampingan setelah digunakan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi untuk menghitungnya itu, bila penjualan produksi sampingan dilakukan itu sebagai pendapatan lain-lain, maka biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk gabungan tidak akan berubah. Di mana itu di sini yang pertama ada 2.739.800.000 itu didapat dari biaya produksi proses satu, ada datanya di halaman 81. Begitu juga dengan yang 1.520.200.000 itu dari proses 2 biaya produksi proses 2 itu menghasilkan 3.900.000.000. Kemudian untuk nilai penjualan barang sampingannya itu ada 40.000 ton dikalikan 10.000. 10.000 ini didapatkan dari data halaman 81 juga itu nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu. Sedangkan yang 2.500 ini merupakan biaya muatnya yang juga ada di buku halaman 81. Sehingga ini dikurangi menghasilkan 7.500, kemudian dikalikan oleh 40.000 menghasilkan 300 juta. Nah, jurnalnya untuk mencatat itu pada tanggal 31 Mei 2016, maka di bagian debitnya itu ada kas senilai 300 juta dan untuk kreditnya itu pendapatan lain-lain ya. Karena tadi kan memang dari awal itu sebagai pendapatan lain-lain, maka di sini jurnalnya menjadi pendapatan lain-lain sebesar 300 juta. Selanjutnya untuk nomor 2, itu kan bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapa biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk gabungan, buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, biaya produksi gabungan yang dialokasikan ke produk gabungan itu juga tidak akan berubah, jadi sama kayak yang nomor satu tadi ini. Ini sama. Kemudian untuk nilai penjualan barang sampingannya itu juga sama. Di sini bedanya di bagian jurnalnya. Karena kalau yang tadi itu kan diberlakukannya sebagai pendapatan lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang nomor 2 ini diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Maka di jurnalnya ini ada kas di bagian debit sebesar 300 juta dan pendapatan penjualan dikredit sebesar 300 juta. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya lain yang terkait sebagai pengurang beban pokok penjualan, berapa biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, itu biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan juga tidak akan berubah. Jadi sama kayak nomor satu dan nomor 2 tadi, yaitu sama ini dari biaya produksi satu dan ini biaya produksi dua, kemudian nilai penjualannya juga sama, bedanya itu di jurnal karena di sini di biaya penjualannya itu jadikan di beban pokok penjualan, maka di jurnalnya itu pada debitnya itu ada kas 300 juta dan di kreditnya itu beban pokok penjualan sebesar 300 juta. Selanjutnya, untuk nomor 4 kita akan menghitung biaya produksi gabungan dengan asumsi bahwa penjualan produk sampingan itu diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan. Nah, jadi yang pertama kita akan menghitung dulu biaya produksi gabungannya dari eh, biaya produksi di proses satu sebanyak 2.379.800 dengan proses 2 yaitu 1.520.520 juta 200.000. Nah, ketika digabung menjadi 3.900.000. Kemudian kita akan mengurangkan dengan biaya produksi di produk sampingannya. Jadi 40.000 galon dikalikan dengan 10.000 dan dikurangi dengan 2.500. Nah, 40.000 galonnya itu merupakan penjualan selama bulan Mei. Sedangkan 10.000 itu merupakan nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu dan nilai 2.500 ini merupakan
biaya muatnya. Jadi ketika 40.000 galon dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500 menghasilkan nilai 300 juta rupiah. Sedangkan biaya produksi gabungannya kita mengurangkan dari biaya produksi gabungan dengan biaya produksi produk sampingan yaitu 3.900.000 dikurangi dengan 300 juta. Jadi hasilnya adalah 3.600.000 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk penjualannya. Jadi di bagian debit ada kas senilai 300 juta rupiah dari penjualan produk sampingan tadi yang 40.000 galon tersebut. Nah, kemudian di bagian debitnya ada persediaan barang dalam proses nilainya sama yaitu sebesar 300 juta rupiah. Lalu yang nomor 5, di nomor 5A kita akan eh, menghitung alokasi biaya produksi gabungan dengan metode harga pasar. Jadi di ketika menghitung metode harga pasar, kita itu mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan nilai jual produk. Nah, yang pertama kita akan menghitung dulu harga pasar final per tonnya. Nah, eh, ini tuh bisa dilihat dari soal yang pertama untuk kristal gula itu sebesar 1.560.000 dan ditetes gulanya sebesar 143.750. Nah, di bagian harga pasar bagian tahap produksi juga bisa dilihat dari soal yaitu di bagian kristal gula itu memproduksi sebanyak 14.000 ton sedangkan di tetes gula sebesar 16.000 ton. Kemudian untuk menghitung harga pasar final, kita mengalihkan harga pasar final per ton dengan ton produksi. Jadi di bagian kristal gula, harga pasarnya sebesar 21 miliar 840 juta rupiah, sedangkan di tetes gula hasilnya adalah 2 miliar 300 juta rupiah dari perkalian harga pasar final per ton dengan ton produksi. Kemudian selanjutnya untuk menghitung biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 ini ada di soal yaitu di kristal gula itu ada 1 miliar 140 juta rupiah sedangkan tetes gula itu tidak ada karena tidak melewati batas titik pisah di proses pertama. Sedangkan untuk harga pasar hipotesis itu kita dapatkan dari harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Jadi untuk kristal gula harga pasar finalnya yaitu sebesar 21 miliar 840 juta kita kurangi dengan 1 miliar 140 juta. Jadi harga pasar hipotesis untuk kristal gula sebesar 20 miliar 700 juta rupiah. Sedangkan untuk tetes gula itu hanya sebesar 2 miliar 300 juta rupiah karena tidak melalui biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Kemudian untuk persentase harga pasar hipotesis itu eh, kita menghitung persentase dari harga pasar hipotesis kristal gula sebanyak 20 miliar 700 juta itu kita bagi dengan total harga pasar hipotesis yaitu 20 miliar 23 miliar 23 miliar. Jadi untuk persentase harga pasar hipotesis yang kristal gula sebanyak 90% dari 20 miliar 700 juta per atau dibagi dengan 23 miliar. Sedangkan untuk tetes gula kita membagi harga pasar hipotesisnya sebesar 2 miliar 300 juta dengan 23 miliar. Jadi hasilnya adalah 10%. Dan ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 100%. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya yaitu pembagian biaya produksi gabungan, kita mengalihkan persentase harga pasar hipotesis ini dengan nilai nilai 3 miliar 600.000 ini dari perhitungan yang nomor 4 tadi. Jadi 90% kita kalikan dengan 3 miliar 600 juta hasilnya adalah 3 miliar 240 juta untuk kristal gula dan 360 juta rupiah untuk tetes gulanya. Kemudian untuk 5B kita akan menghitung dengan menggunakan metode biaya rata-rata per unit. Jadi untuk menghitung biaya gabungan ini dibagi rata per unit total produk. Jadi semua produk itu dianggap setara tanpa melihat harga produksinya. Nah,
Untuk menghitungnya, kita akan membagikan total biaya produksi gabungan dengan total jumlah galon yang diproduksi. Jadi 3 miliar 600 juta tadi kita bagi dengan 30.000, yaitu dari total produksi kristal gula sebanyak 14.000 dan total produksi dari tetes gula sebesar 16.000. Jadi hasilnya untuk biaya rata-rata itu sebesar 120.000. Nah, lalu kita masukkan untuk pembagian biaya produksi gabungannya. Nah, eh, untuk itu kita perlu mengalihkan biaya rata-rata per ton tadi yaitu 120.000 ke ton produksinya kristal gula sebanyak 14.000. Jadi untuk pembagian biaya produksi gabungan kristal gula itu sebanyak 1 miliar 680 juta dari perhitungan 120.000 dikalikan dengan ton produksinya sebesar 14.000. Nah, sedangkan di tetes gulanya itu sebesar 1 miliar 920 juta dari 120.000 itu dikalikan dengan ton produksinya sebesar 16.000 ton. Jadi hasil dari kedua perhitungan ini jika dijumlahkan hasilnya menjadi 3 miliar 600.000. Selanjutnya untuk 5C dengan metode rata-rata tertimbang, biaya rata-rata timbang per unitnya dengan rumus total biaya produksi gabungan dibagi dengan total rata-rata tertimbang. Total total biaya produksi gabungan sebesar 3 miliar 600 juta dan total rata-rata tertimbang sebesar 200.000, maka menghasilkan 18.000 untuk biaya biaya rata-rata tertimbang per unitnya. Untuk menghitung pembagian biaya produksi gabungan dengan produk kristal gula dengan poin 12 dan ton produksi sebesar 14.000, maka rata-rata tertimbangnya sebesar 168.000. Didapat dari 14.000 dikali dengan poinnya 12. Lalu untuk biaya per unitnya sama yaitu 18.000. Lalu untuk pembagian biaya produksi gabungannya rata-rata tertimbang dikali dengan biaya per unitnya maka menghasilkan 3 miliar 24 juta. Lalu untuk produk kedua tetes gula dengan ton produksi 16.000 dan poin 2 untuk rata-rata tertimbangnya menghasilkan 32.000 dengan cara ton produksi dikali dengan poin maka jumlah rata-rata tertimbangnya 200.000. Untuk biaya per unitnya masih sama 18.000 dan untuk pembagian biaya produksi gabungannya dengan rumus rata-rata tertimbang 32.000 dikali dengan biaya per unit 18.000 menghasilkan 576 juta. Maka total pembagian biaya produksi gabungannya sebesar 3 miliar 600 juta. Lalu untuk 5D dengan metode unit kuantitatif dengan mengalokasikan biaya produksi gabungan ke setiap produk yang dihasilkan. Pembagian biaya produksi sudah dihitung di nomor 4. Lalu tinggal mencari alokasi untuk masing-masing produknya. Produk yang pertama kristal gula dengan ton produksi 14.000. Untuk pembagian biaya produksi gabungan itu rumusnya ton produksi dibagi dengan total ton produksi dikali dengan biaya produksi gabungan. Total ton produksi untuk kristal gula sebesar 14.000 dibagi dengan total ton produksi sebesar 30.000 dikali dengan biaya produksi gabungan sebesar 3 miliar 600.000 menghasilkan 1 miliar 680.000 juta. Lalu untuk produk yang kedua, tetes gula dengan ton produksi 16.000 dibagi dengan total ton produksi 30.000 dikali dengan biaya produksi gabungan sebesar 3 miliar 600 juta menghasilkan 1 miliar 920 juta. Maka total pembagian biaya produksi gabungan untuk kristal gula dan tetes gula menghasilkan 3 miliar 600 juta. Lalu untuk nomor 6 menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang pertama, alokasi biaya produksi gabungan untuk kristal gula dan tetes gula sudah dihitung atau sudah diketahui di nomor 5. Sebesar kristal gula 3 miliar 240 juta dan tetes gula sebesar 360 juta. Lalu untuk itu juga dari soal, kristal gula sebesar 1 miliar 140 juta, sedangkan tetes gula tidak ada karena tidak melalui proses 3. Lalu untuk total biayanya jumlah dari alokasi biaya produksi gabungan dan tambahan biaya produksi untuk kristal gula sebesar 4 miliar 380 juta dan untuk tetes gula sebesar 360 juta. Jumlah untuk jumlah ton yang diproduksi sebesar kristal gula yaitu 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000.
Lalu untuk jumlah ton, jumlah di jumlah diproduksi ada eh, jumlah jumlah ton yang diproduksi itu dari 304 4.380.000.000 dibagi dengan 14.000 menghasilkan 312.857 untuk kristal gula. Sedangkan tetes gula dari 360 juta dibagi dengan 16.000 maka menghasilkan 22.500. Untuk perhitungan persediaan, yang persediaan awal itu untuk 1 Mei 2016, kristal gulanya 3.600 ton, kemudian untuk tetes gulanya 20.400 ton. Untuk produksi selama bulan Mei 2016, kristal gula 14.000 ton dan tetes gulanya 16.000 ton. Sehingga untuk totalnya, yang kristal gula dari 3.600 ditambah 14.000 menjadi 17.600, dan untuk tetes gulanya 20.400 tambah 16.000 sama dengan 36.400. Kemudian untuk penjualan selama bulan Mei 2016, kristal gulanya itu sebanyak 13.000 dan untuk tetes gulanya 16.000. Nah, untuk persediaan akhirnya pada 31 Mei 2016, untuk kristal gulanya itu dari 17.600 dikurangi dengan 13.000 sama dengan 4.600. Dan yang untuk tetes gulanya dari 36.400 dikurangi dengan 16.000 hasilnya yaitu 20.400. Untuk biaya produksi per tonnya untuk kristal gula yaitu sebesar Rp312.857 dan untuk tetes gulanya Rp22.500. Kemudian untuk nilai persediaan akhirnya ini menggunakan rumus dari yang persediaan akhirnya itu dikalikan dengan biaya produksi per tonnya. Sehingga untuk kristal gulanya 4.600 ton dikali dengan Rp312.857. Hasilnya yaitu 1.439.142.200. Kemudian untuk tetes gulanya 20.400 kali 22.500. Hasilnya yaitu 459 juta. Selanjutnya, untuk yang nomor 7, yaitu analisis penjualan tetes gula untuk pemrosesan lebih lanjut. Yang pertama ada pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut sebesar 250.000, kemudian pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas sebesar 143.750, kemudian ada selisih pendapatannya untuk penjualan per galon dari 250.000 dikurangi dengan 143.750, hasilnya yaitu Rp106.250. Untuk biaya pemrosesan tambahan per tonnya, di sini sudah ada dari soalnya yaitu 1.040.000.000 dibagi dengan 16.000 tonnya itu hasilnya menjadi Rp65.000 sehingga menghasilkan laba per galon jika memproses lebih lanjut yaitu Rp41.250. Nah, dikarenakan untuk pemrosesan lebih lanjut dari tetes gulanya ini menghasilkan laba sebesar Rp41.250, maka PT Sukarindo sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula karena menguntungkan. Baik, cukup sekian. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf.